Bajunya kan seupai. Kata kamsaupai, kampungan sekali udik payah di tahun 2012 adalah kata-kata yang muncul di mana-mana. Majalah, sinetron, terus sosial media, semua orang menggunakannya. Tapi di 14 tahun kemudian udah mulai nggak ada yang pakai lagi. Kalau lo bilang ke anak SMA saat ini kamsaupai itu apa, mungkin dikira itu adalah sebuah makanan yang setara kayak kimchi gitu. Dan itu bukan sebuah kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang disengaja dan memang dirancang untuk seperti itu gitu loh. Dengan cara yang bisa melahirkan berbagai macam kata baru di setiap minggunya. Dan juga ada beberapa alasan kenapa bahasa Indonesia itu bisa berkembang lebih cepat seperti ini gitu dibandingkan negara-negara lainnya. Dan ini adalah bukan video tentang membahas selain itu doang, tetapi ini adalah soal kenapa bahasa Indonesia yang baru berusia 80 tahun itu sudah bisa berkembang lebih cepat daripada sebelumnya hingga seperti saat ini. Di tahun 1928, Kongres Pemuda kedua, sekelompok pemuda mendeklarasikan penggunaan sebuah bahasa baru, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang bisa dibilang nggak punya penutur aslinya gitu loh. Ini tuh sebenarnya cuma bahasa Melayu pasar yang udah dipakai selama berabad-abad dan kita gunain dan kita anggap secara sah. Nah, tetapi sebagai sebuah bahasa yang memiliki tata cara baku, kamus resmi, dan juga diajarin di sekolah, itu secara konstruksi sengaja dibikin. Dan disinilah bukan masalahnya, fiturnya. Bahasa baku yang diajarin di sekolah itu terlalu kaku. Nggak ada orang Indonesia tuh bilang, saya hendak pergi ke pasar dahulu ya, ke temannya. Orang Indonesia akan menggunakan dua bahasa secara bersamaan. Satu bahasa formal yang akan mereka pakai untuk di sekolah, kantor, di tempat-tempat lainnya gitu ya. Dan yang santai, buat apapun urusannya gitu. Dan bahasa yang santai ini akan selalu kelaparan dan dia akan selalu butuh kata-kata yang baru. Nah sebenarnya, untuk cara membikinnya ini ada beberapa pola gitu. Seperti pola akronim, kayak gabut, gaji buta gitu ya, mager, malas gerak, terus ada baper, bucin gitu, dan itu adalah kata-kata yang sangat gampang viral. Lalu juga ada pembalikan suku kata, kayak dari yuk menjadi kuy, tabi menjadi bisa, dan lulus yang jadi slow, atau mungkin diambil dari kata-kata slow gitu, ya bahasa slang yang diambil dari bahasa Inggris. Lalu juga ada yang namanya serapan. Disinilah bahasa Indonesia itu main curang dibandingkan negara-negara lainnya gitu loh. Karena Indonesia memiliki 700 bahasa daerah, luas banget, belum lagi bahasa-bahasa yang diambil dari luar negeri gitu, seperti cuy dari Sunda, kepo itu dari Hokkien, Tianmi dari Tionghoa, banyak banget itu diambil dari mana-mana gitu ya. Terus juga ada bahasa dari waria kayak lekong, akikah, brondong gitu ya. Dan yang dimana tuh pelan-pelan akan menuju ke masyarakat dan akan menjadi penggunaan bahasa yang secara umum untuk digunakan gitu. Tiap subkultur, tiap sub masyarakat pasti akan menyumbangkan kata-kata kosakata baru yang bisa mereka gunakan untuk sebagai bahasa gaulnya, dan pipa tersebut nggak akan pernah tertutup di Indonesia. Nah tetapi pertanyaan sebenarnya adalah bukan bagaimana kata-kata baru tersebut terbentuk, tetapi adalah kenapa orang capek-capek bikin kata baru. Dan jawabannya adalah di Indonesia untuk identitas grup. Wait a minute. Who are you? Selain itu kerjanya sama kayak password. Kalau lu ngerti, lu adalah bagian dari gua. Kalau misalkan lu nggak ngerti bahasa tersebut, lu akan di luar dari gua gitu. Anak-anak muda biasanya bikin kata baru bukan karena lama itu udah nggak cukup, tetapi karena begitu kata kamsaupai udah dipakai sama emak-emak kondangan gitu ya, udah pasti secara fungsional kata-kata tersebut sudah menjadi kata yang usang dan udah nggak berlaku lagi. Jadinya mereka harus bikin kata-kata baru. Dan sosial media yang ada saat ini membuatnya menjadi lebih brutal. Dulu slang menyebar hanya melalui beberapa hal, seperti majalah Hai, majalah gadis. Gua nggak tahu kenapa gue ngomongin ini, gue kayak tua banget. Dan kata-kata tersebut bisa bertahan selama 3-5 tahunan. Sekarang TikTok tuh udah bisa bikin kata-kata baru tuh di hari Senin dan udah jadi cringe di hari Jumatnya gitu. Secepat itu pergerakannya. Nah tetapi nggak semua kata-kata itu menjadi mati. Sebagian besar bertahan dan pindah menjadi bahasa yang umum. Dulu ngongkrong itu dianggap sebagai sebuah bahasa yang kasar, tetapi sekarang tuh udah muncul di KBBI kayak ngabuburit, santai juga udah masuk. Semuanya dulu tuh slang, sekarang jadi biasa aja. Nah tetapi proses itu mungkin memakan waktu puluhan tahun. Sekarang, nah di bulan Mei 2025, seorang tiktoker bernama Bunga Reza ngepost sebuah video di TikTok. Nah premisnya itu sangat sederhana. Itu adalah kenapa bahasa Indonesia nggak punya lawan kata dari haus. Haus lawannya apa? Kan lawan kata lapar kenyang, sedangkan haus belum ada. Makanya kita bikin aja. Enggak dulu udah galgah. Jadi dia bikinlah sendiri gitu loh. Jadi galgah, kayak udah lega, kayak lega dari kerongkongan setelah minum ya. Nah 5 bulan kemudian setelah kata-kata tersebut menjadi viral, Oktober 2025 kata-kata kegalgah masuk ke dalam bahasa resmi KBBI gitu. Nah hanya dalam 5 bulan, kata-kata yang awalnya muncul dan viral di TikTok menjadi sebuah bahasa yang resmi masuk dalam kamus negara. Nah sebenarnya adalah bagian yang paling menarik. Lawan kata dari haus itu sendiri sebenarnya kita udah punya yang secara resminya, yaitu adalah palung, diambil dari bahasa Batak. Nah kemudian para penyusun KBBI memasukkan keduanya secara bersamaan ke dalam kamus KBBI edisi ke-6. Tetapi yang menang secara kehidupan sehari-hari itu adalah galgah, bukan cipalung gitu. Karena galgah dianggap lebih viral dan lebih eksis di sosial media. Yang artinya di sini adalah KBBI itu bukan ngajarin caranya orang untuk ngomong, tetapi orang yang ngomong ngajarin KBBI untuk cara ngebikin sebuah bahasa. Dan bahkan meskipun kata-kata tersebut lahir dari seorang TikToker yang lagi gabut dan bikin video dan diupload ke sosial media. Sekarang yang mungkin kata-kata yang kelihatan aneh kayak gabut, mager, anjay, itu mungkin 20 tahun lagi udah dikata-kata yang dipakai semua presenter berita di televisi nasional. Nah, sebagian lainnya sisanya akan menyusul kayak kamsaupai ke kuburan bahasa. Dan kalau misalkan
saat ini ngeliat di sosial media dan lu ngerasa bahasanya rusak banget, percayalah kata-kata tersebut tidak rusak, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah bahasa itu lagi hidup, bahasanya itu berkembang dan lagi jadi bahasa. Dan bahasa yang gak pernah ngelahirin bahasa baru itu adalah bukan bahasa yang sehat, itu adalah bahasa rapin.